Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Khususnya pada pertemuan ke-14 hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, saya Wahib Asyahri selaku dosen pengampu akan memandu proses perkuliahan mahasiswa sekalian. Dan kepada setiap mahasiswa silakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi dengan baik. Kita mulai. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-14 dalam pembahasan komunikasi ada 3 topik pembahasan. Yang dimana kita akan membahas yang pertama tentang definisi komunikasi, yang kedua tingkatan dalam proses komunikasi, dan yang terakhir yang ketiga prinsip-prinsip dalam komunikasi. Pembahasan pertama tentang definisi komunikasi. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan bahasa Latin yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi dapat diartikan juga sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Menurut leksikografer, ahli kamus bahasa, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Kemudian menurut Webster New Collocated Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Nah, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Nah, analisis 5 unsur menurut Laswell ya. Yang pertama tadi siapa atau who ya. Terkait dengan siapa atau sumbernya. Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Nah, seperti saya kepada mahasiswa sekalian selaku dosen memberikan materi terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini. Nah, bagaimana saya sebagai seorang komunikator adalah pelaku utama ya, yang dimana saya mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa sekalian dalam menyampaikan materi kita pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah pesan ya, says what, yaitu apa yang akan disampaikan. Nah, dari sumber komunikator atau isi informasi. Nah, seperti yang saya tadi, di mana selaku dosen memberikan informasi kepada mahasiswa ya. Kemudian apa pesannya itu adalah berupa materi-materi perkuliahan. Nah, dalam pertemuan ke-14 hari ini kita membahas tentang komunikasi. Jadi saya menyampaikan pesan tentang materi komunikasi. Nah, itulah isi dari informasi tersebut. Nah, yang ketiga, in which channel, yaitu saluran atau media atau wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui media. Nah, inilah yang saya lakukan. Nah, saya menggunakan media Zoom ataupun media YouTube ya, dalam bentuk video pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa di YouTube. Nah, jadi ini menggunakan media yaitu melalui metode tidak langsung. Dimana di sini saya selaku komunikator ya menyampaikan kepada mahasiswa yang komunikan melalui media tidak langsung untuk memberikan pesan yaitu berupa materi pada hari ini. Kemudian yang keempat, to whom, yaitu untuk siapa atau penerima ya. Orang atau kelompok kah atau organisasi kah atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber atau komunikator tadi. Nah, yaitu seperti audiens sekarang, itu para mahasiswa sekarang yang merupakan penerima dari informasi yang disampaikan oleh saya selaku komunikator. Dan yang terakhir, with what effect, yaitu dampak atau efek ya, dampak atau efek yang terjadi pada komunikan atau penerima setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan dan lain-lain. Nah, inilah yang terjadi sekarang di mana
efek yang saya sampaikan terkait dengan materi pada hari ini diharapkan mahasiswa dapat memahami materi tentang komunikasi. Jadi bertambahlah pengetahuan mahasiswa sekalian. Ya, di mana mahasiswa selaku komunikan menerima pesan atau menerima informasi dari saya selaku dosen yaitu sumber ya atau komunikator, maka terjadilah perubahan yaitu bertambahnya pengetahuan. Insya Allah. Kemudian dalam buku Sasa Juarsa Senjaja yaitu pengantar ilmu komunikasi dijabarkan 7 buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang ya dan konteks pengertian dari komunikasi. Nah, definisi-definisi tersebut adalah yang pertama, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang yaitu komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau khalayak. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan terakhir dengan akibat apa atau hasilnya apa. Nah, selanjutnya komunikasi ya adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau dimonopoli oleh seseorang menjadi dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, seperti ini terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini yang awalnya hanya dimiliki oleh saya atau beberapa dosen akhirnya bisa disampaikan dan diterima menjadi milik bersama oleh seluruh mahasiswa. Nah, kita ambil contoh mahasiswa sekalian ya, komunikasi antara dosen dengan mahasiswanya. Mahasiswa sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada mahasiswa selaku komunikan. Setelah itu, dosen juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung tatap muka ataupun tidak langsung melalui media. Setelah itu, dosen harus menyesuaikan topik ya ataupun tema yang sesuai dengan komunikan. Juga harus menentukan tujuan komunikasi atau maksud dari pesan tersebut agar terjadi dampak atau efek pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian bisa kita lihat dari tadi tentang definisi-definisi tersebut, komunikasi ya adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan yaitu penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator yang memiliki 5 unsur ya. Terkait dengan tadi menjelaskan itu siapa, dia mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, terus akibatnya apa. Nah, ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi. Sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain. Tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi. Tentunya sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Nah, kemudian ada juga nih definisi, yaitu komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Dan komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Dan terakhir, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Nah, dari berbagai definisi tentang ilmu komunikasi tersebut ya, terlihat bahwa para ahli memberikan definisinya sesuai dengan sudut pandangnya dalam melihat komunikasi. Masing-masing memberikan penekanan arti, ruang lingkup, dan konteks yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu komunikasi sebagai bagian dari ilmu sosial adalah ilmu yang bersifat multidisipliner. Nah,
Jadi berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi tersebut ya, dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses ya. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Ada tahapan atau sekuensinya, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Dan yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Ya, ada menuntut partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi. Nah, kemudian kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi, yaitu 2 orang atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Nah, itu dia. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, atau tanda-tanda lainnya. Kemudian yang kelima, komunikasi bersifat transaksional, yaitu komunikasi pada dasarnya menuntut 2 tindakan, yaitu memberi dan menerima. 2 tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional. Dan yang keenam, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, faxmail, dan lain-lain, faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Nah, kita lihat dari beberapa definisi tersebut saling melengkapi ya. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara 2 atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan 4 tindakan, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Keempat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Itu terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerjasama sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk ini kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan mengirim pesan. Seseorang akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Pesan yang diterima ini kemudian akan diolah melalui sistem syaraf dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan, pesan tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Apabila ini terjadi, maka si orang tersebut kembali akan membentuk dan menyampaikan pesan baru. Nah, itulah dia ya. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tingkatan proses komunikasi. Nah, menurut Dennis McQuail, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam 6 tingkatan. Yang pertama, komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf. Contoh seperti berpikir, ya, berenung, menggambar, menulis sesuatu, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, yakni kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain. Misalnya percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon, dan sebagainya.
Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi, ya. Nah, misalnya seperti kita ngobrol-ngobrol ya antara mahasiswa dengan dosen seperti ini ya. Diskusi antara mahasiswa dengan dosen tentang topik pembahasan materi pada hari ini. Kemudian ada komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Nah, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat boleh jadi hanya 2 atau beberapa orang, tetapi masing-masing membawa peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok atau asosiasinya masing-masing. Kemudian ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa sifat organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Itu beda dengan komunikasi kelompok ya. Kemudian komunikasi dengan masyarakat luas. Nah, pada tingkatan ini kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa, dan langsung atau tanpa melalui media massa. Nah, seperti kita bisa lihat komunikasi massa yaitu komunikasi melalui media massa seperti radio, surat kabar, TV dan sebagainya. Nah, ataupun tadi langsung atau tanpa melalui media massa yaitu misalnya melalui ceramah kah, atau seperti penyampaian materi oleh dosen kepada masyarakat, misalnya dalam pengabdian masyarakat ya, ataupun melalui pidato dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Istilah prinsip oleh William ya disebut asumsi-asumsi komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Di mana komunikasi ini terus terjalin, terus berlanjut. Ya, bersifat dinamis ya, berkembang maju. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Maksudnya di sini setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, ya, seperti itu adalah komunikasi nonverbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi ini kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan di antara 2 orang sahabat atau antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda memiliki dimensi isi yang berbeda pula. Kemudian yang keempat ya, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan. Apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail. Sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja. Itu pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Kemudian prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat
di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Selanjutnya yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi, ya, peserta komunikasi. Nah, maksudnya di sini tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Nah, prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Kemudian yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Nah, dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh berbagai hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Seperti khas komunikasinya orang Batak ya dengan orang Minang dan orang Sunda, tentu berbeda. Kemudian prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi tersebut. Nah, proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan, sehingga kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Jadi seperti kita komunikasi antara sama orang Minang menggunakan bahasa Minang, tentu lebih mudah proses komunikasi tersebut karena dari segi gaya bahasa, ya, budayanya dan bentuk perilakunya mirip atau sama gitu. Nah, sehingga proses penyerapan informasi ataupun pemahaman terhadap informasi yang saling dipertukarkan itu sama. Berbeda nantinya jika seandainya orang Minang dengan orang Batak berkomunikasi. Tentu ada bentuk dari perbedaan gaya bahasa, gaya sikap, nada bicara, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut kepada prinsip yang ke-9, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Maksudnya di sini adalah proses komunikasi bersifat sekular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Kemudian yang ke-10, prinsip ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yaitu konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses, Komunikasi adalah sebuah proses, maka komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya, prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Yakni setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain. Maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Maka harus hati-hati dalam berkata dan bersikap. Kemudian yang terakhir, prinsip ke-12 ya. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya di sini adalah bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dia materi kita pada hari ini terkait dengan komunikasi ya, pada pertemuan ke-14 di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Nah, kepada seluruh mahasiswa silakan mencari tambahan referensi di artikel jurnal ilmiah atau di buku ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, saya Wahib Asyahri, salah dan khilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.